Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian ide pokok dan hal-hal yang terkandung di dalamnya. Dan dalam pelajaran bahasa Indonesia ini nantinya akan mampu menemukan ide pokok dalam kalimat utama dan hal-hal lain yang terkait dalam sebuah teks. Siap kan? Yuk kita mulai. Ternyata membaca buku itu sangat penting banget bagi kehidupan kita, baik kalau kau yang sekolah. Dan ternyata masih banyak loh yang ketika membaca buku itu masih bingung, apa sih inti dari buku? Nah, untuk itulah kita harus mempelajari banyak hal bagaimana cara untuk mempelajari inti-inti dari sebuah buku. Khususnya kalau bicara mengenai poin-poin dalam paragraf-paragraf. Nah, kalau kita nggak tahu buku yang kita baca, kan jadi rugi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Saya berharap kalian nanti akan menjadi lebih bisa ya. Ya walaupun tidak juga seperti lomba yang ada di negara sebelah itu lomba baca buku ya, nggak gitu banget sih. Wow, kalau sampai kalian tekniknya baca seperti itu, waduh, sehari bisa baca berapa buku ya? Ya, untuk level kita mah membaca sesuai dengan prosedur saja ya. Kalau ini udah ahli-ahli semua nih ya. Lihat, baca buku cuma dikeprek-keprek gitu. Bayangin, ngeri bro. Ampun deh, jos banget, banget itulah ya. Tuh, kebayang kalau akan ikut kontes kayak gitu. Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Masih ingat kan? Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang kadang-kadang disebut sebagai kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik, yaitu kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, fungsi dan ciri ide pokok. Apa sih fungsinya? Jadi fungsi ide pokok itu adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Sehingga kita nih yang baca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasikan ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nah, ciri-ciri ide pokok antara lain, catat ya. Yang pertama adalah ia memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga, cirinya adalah dia inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, sebagai contoh, coba kalian carilah ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dari teks berikut ini. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Baik, sudah dapat?
Kalau kalian belum dapat, kita bantu ya. Jadi, ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Dan kalimat penjelasnya pertama adalah: pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Kalimat penjelas ketiga adalah kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Mudah bukan? Oke, baik. Sekarang kita akan latihan soal untuk mencari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas di tiap paragraf. Lihat soalnya. Gampang kok. Nah, kalian baca, simak, dan ikuti contoh yang tadi sudah saya berikan. Siap kan? Waktunya hanya 2 hari. Gampang. Yuk, kerjakan. Oke guys, jadi itulah materi hari ini. Kebetulan saya mau masak telur dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.